Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Gereja AS. Shalom. Shalom. Seberbanyak saudara merasakan penyertaan Tuhan sampai saat ini, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan pagi hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Bukti nyata kami bisa ada sampai detik ini, kami bisa berada di penghujung tahun 2024. Itu semua karena penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Banyak yang sudah kami lalui suka duka, Engkau tetap setia atas hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami membawa hidup kami. Kami mau datang bersyukur buat kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami mau menyembah Engkau sebab Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Yesus yang percaya bersama berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Bersyukur buat kebaikan dan kasih setia-Nya atas hidup kita. Kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang tahun di dalam hidupku, tak sekalipun Kau tinggalkan diriku. Kesetiaan-Mu telah terbukti, kasih-Mu takkan berubah masa dan waktu. Saat ku tak berdaya, Kau angkat hidupku. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhanku sampai selamanya. Ku berjalan dalam anugerah-Mu sampai ku bertemu dengan-Mu Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan iman bersama berkata, bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang tahun di dalam hidup, tak sekalipun Kau tinggalkan diriku. Kesetiaan-Mu telah terbukti. Yang percaya katakan kasih-Mu. Kasih-Mu takkan berubah masa dan waktu. Saat ku tak berdaya, Kau angkat hidupku. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu. Yang percaya angkat tanganmu, katakan, tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhanku sampai aku berjalan dalam anugerah-Mu sampai ku bertemu dengan-Mu Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oh, tak ada yang dapat memisahkan dari kasih-Mu ya Tuhan. Aku dari kasih-Mu Yesus.
Yesus Engkaulah Tuhanku sampai selamanya. Ku berjalan dalam anugerah-Mu sampai ku bertemu denganmu. Yesus, kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya Tuhan kita setia, mari berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Mari bersama. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang tahun, di dalam hidup tak sekalipun Kau tinggalkan diriku. Kesetiaan-Mu telah terbukti. Kau yang percaya katakan kasih-Mu takkan berubah. Masa dan waktu saat ku tak berdaya, Kau angkat hidupku, takkan dapat ku lupa. Katakan kesetiaan-Mu, tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus Engkaulah Tuhanku sampai ku berjalan dalam anugerah-Mu sampai ku bertemu denganmu. Yesus, kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oh, tak ada yang dapat dari kasih-Mu ya Tuhan. Aku dari kasih-Mu. Yesus Engkaulah Tuhanku sampai selamanya. Ku berjalan dalam anugerah-Mu sampai ku bertemu denganmu. Yesus, kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kau akan tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kesetiaan-Mu sungguh sangat amat terbukti. Kau akan tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kesetiaan-Mu sungguh sangat amat terbukti. Tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus Engkaulah Tuhanku sampai selamanya. Ku berjalan dalam anugerah-Mu sampai ku bertemu denganmu. Yesus, kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kau yang percaya, mari buka kedua tanganmu dalam hadirat Tuhan. Jemaat sendiri katakan di hadapan Tuhan dengan iman, katakan, tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan sampai selamanya. Ku berjalan dalam anugerah-Mu sampai ku bertemu denganmu. Yesus, kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk. Sekali lagi dengan iman, tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah, oh sampai selamanya.
percaya, berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Kasih setiamu tetap untuk selamanya. Haleluya. Engkau setia Tuhan, Kau Tuhan yang setia, selalu setia. Haleluya. Tak ada yang dapat pisahkan kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Yesus, Kau setia. Haleluya. Tetap untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Kau setia Yesus, kesetiaan-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan. Teruslah berkata-kata dengan iman. Naikkan syukur-Mu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan. Hanya dengan bersyukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau ada di setiap langkah hidup kami. Dengan menyembah-Mu, memuji-Mu, itu ungkapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan dalam hadirat-Mu kami membuka kedua tangan kami. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Coba sendiri katakan. Haleluya. Yesus, ku menyembah. Kami percaya Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas. Lewat semua masa Kau tadi. Katakan bersama-Mu, bersama pasti ku dipulihkan. Engkau yang percaya kita dipulihkan, mari berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Yesus, Engkau yang sembuhkanku. Yesus, Engkau yang menolongku.
mustahil kau ubah jadi mungkin. Sungguh heran dan ajaib karyamu. Tak ada kata terlambat. Kau datang di waktu yang tepat. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah diri. Katakan dengan iman, Kau menjamin masa depan. Haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu, ku percaya. Kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah, Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu pasti ku. Oh haleluya, ku menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah, Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya ya Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah, Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Haleluya, ku menyembah-Mu, ku percaya. Kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah, Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya, ku menyembah-Mu, ku percaya. Kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah, Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu, bersama-Mu. Sekali lagi dengan iman. Haleluya. Urabatas syara bara. Kami percaya. Kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah, Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Bersama-Mu, bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Kami percaya bersama-Mu pasti dipulihkan. Amin. Yang percaya bersama katakan amin. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus. Sebab kami mau bersuka cita bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Sebab ya Yesus sungguh baik dalam hidup. Bersama-sama. 65 hari berjalan bersama-Mu, melewati lubang kelam sekalipun, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
Yesus teramat baik bagiku. Sungguh ku bersyukur buat kasih setiamu. Ku bersyukur kau baik bagiku. Kami bersyukur. Sungguh ku bersyukur buat kasih setiamu. Ku bersyukur kau baik bagiku. Ku bersyukur kau baik bagiku. Ku bersyukur kau baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi engkau yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang baik, lambaikan tanganmu. Kita berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan. Bersama-sama kita bawakan pujian ini, katakan firman-Mu Tuhan. Katakan yang ku andalkan, yang ku andalkan. Aku percaya, aku percaya, dan ku bersemangat. Mari angkat tinggi tanganmu, katakan rencanamu terjadi dalam hidupku. Oh amin. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan engkau setia selamanya. Sebab kesetiaan Tuhan terbukti sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dari awal dengan pujian yang katakan firman-Mu. Come on. Firman-Mu Tuhan, oh yang ku andalkan, yang ku andalkan. Sungguh kami percaya Tuhan. Aku percaya. Katakan dan ku berserah, dan ku Mari kalian percaya, angkat tinggi tanganmu. Katakan rencana-Mu, rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Oh amin. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan engkau setia selamanya. Hey, mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Sungguh Kau buktikan kesetiaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat yang bersuka cita, angkat tinggi tanganmu. Katakan rencana-Mu, rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Sungguh Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekali lagi katakan rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Oh, oh. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal. Sama-sama kita naikkan. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan, oh sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan
setia untuk selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan. Kami mau berkata untuk selama-lamanya hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Kau setia atas setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan diakonia. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Jalan terjal dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus ku kan selalu tenang. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Mari sama-sama kita datang kepadanya pagi hari ini dengan rasa syukur dan percaya hanya kepada Yesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat jalan terjal dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus ku kan selalu tenang. Sekali lagi dari awal. Saat jalan terjal dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus ku kan selalu. Mari angkat kedua tanganmu, panggil namanya. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber. Mari sekali lagi panggil namanya. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber. Oh Yesus, Yesus. Mari sambil kita bangkit berdiri hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dengan percaya, katakan. Saat badai menerpa. Asal dengan Yesus kami akan selalu kuat ya Tuhan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Jemaat sendiri katakan. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumberku. Jemaat sendiri angkat pujian ini dengan iman, katakan. Yesus buka jalan saat tiada jalan.
Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuat. Bersama-sama panggil namanya, katakan. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus, asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuat. Oh Yesus, Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. engkau yang percaya panggil namanya. Yesus, Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus, asal dengan Yesus bukan kuat berjalan. Yesus, Yesus sekali lagi. kuat. Yesus, Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus bukan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Di tengah cuaca hujan deras di seluruh Makassar ini, umat-Mu Geraha Dua masih bisa hadir. Karena anugerah-Mu, Engkau menolong mereka bisa datang beribadah. Terima kasih. Sekarang tuntunlah kami dengan firman dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Amin. Ya, saya baru dari Diamond tadi bersama Pastor Andi Simon, dan sekarang Pastor Andi Simon ada di lounge. Saya undang untuk maju ke depan duluan deh, Pastor Andi. Duluan, ayo silakan duluan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Wah, di luar hujan deras dan kita memuji Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa manfaat ibadah itu sangatlah besar kuasanya. Amin. Amin. Jadi hari ini sepanjang tadi pagi sampai sekarang, siang, sore, malam, nanti saya sama Pastor baku share-share BBT, bagi-bagi tugas. Yang hadir pagi ini saya mau tanya, adakah yang rindu didoakan? Kalau ada, mana tangan-tangannya? Wah, hampir semua ya. Iya, jadi saudara misalnya rindu didoakan, nanti besok malam di sini khusus ada ibadah dan doa. Ya, Bapak Ibu sekalian, jam 7 malam besok Senin. Nanti pastor juga akan membantu tumpangkan tangan. Dan setelah itu, Bapak Ibu, kalau mau datang, datanglah, pesan saya sarang lebih awal. Karena kemungkinan besar besok akan banyak yang datang, tempat terbatas. Ya. Nah sekarang saya disuruh sharing, saya mau sharing saudara. Untuk kita setia ibadah kepada Tuhan Yesus. Bilang kanan kiri senggol, setia ibadah. Bilang kanan kiri,
Keren. Hujan-hujan, bahkan tadi kita naik sedikit airnya di sini, tetap datang ibadah. Puji Tuhan ya. Karena ibadah itu berguna buat hidup kita. Dan ibadah itu mendatangkan keuntungan. Kalau disertai dengan apa? Ucapan syukur, rasa cukup. Jangan seperti orang-orang pada umumnya, orang lain gak ibadah. Karena apa? Sakit hati ki, jengkel ki, kuciwa ki. Tahu apa itu kuciwa? Kakaknya kecewa. Ya, karena lupa di depan hamba Tuhannya salam, lupa shalom, lupa senyum. Lalu gak mau masuk ke gereja-gereja di sini ya. Kenapa? Malas kah? Sombong-sombong ki. Jangan kita tidak ibadah seperti kebiasaan orang-orang lain. Karena ibadah itu sungguh sangat amat luar biasa. Dan mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa. Ibadah berguna untuk hidup kita hari ini. Jadi ibadah itu ada manfaatnya. Ada ki manfaatnya. Bila sama-sama, ada ki manfaatnya. Ibadah ada ki manfaatnya. Amin. Baik untuk hidupmu hari ini dan untuk hidup kita yang akan datang. Yeay! Sebelum nanti buka ayat firman Tuhan, saya mau buka 2 ayat saja hari ini. Ya, nanti habis ini nanti pastor mau lanjutkan. Adakah yang ngiringi main keyboard itu? Adakah bosku? Kitab suci Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Sebentar ini pas selesai ini kita agak dibuat tergugah-gugah, tersentuh ini. Karena yang tadi saya sampaikan di Demon itu ada orangnya duduk di sini. Ya, orangnya di sini ada. Saya selalu belajar untuk tidak tinggalkan ibadah. Bahkan hari ini sebetulnya ya, saya punya banyak agenda. Di Makassar saya kami ini banyak agendaku sebetulnya. Sok-sok sibuk nih gitu ya. Tapi saya komitmen dimanapun saya berada, saya mau tetap ibadah. Maka sepanjang hari ini, dari pagi sampai sebentar malam, saya akan ada ibadah di gereja. Ya, karena Tuhan itu benar-benar memberkati orang yang ibadah kepadanya. Doa-doa orang ibadah itu didengar oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau pujikan pujian. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Bilang kanan kiri, izinkanlah, tunjuk, mereka katakan bersama-sama. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Ya sudah, itu aja. Makasih. Yuk baca kitab suci sama-sama. 1, 2, 3. Kamu harus beribadah. Bilang kanan kiri, kamu harus ibadah. Ayo, harus ibadah. Tunjuk kanan kiri, harus ibadah. Kepada siapa? Kepada Yahweh Elohimmu. Maka Dia Tuhan pasti memberkati roti makananmu, dan aku pasti, dan air minumanmu, dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu.
ada kata pasti. Jadi orang yang ibadah kepada Tuhan pasti diberkati. Orang yang setia ibadah sama Tuhan pasti diberkati roti makanannya. Apa yang dia makan jadi kesehatan. Tapi sebaliknya orang itu ya yang malas ke ibadah, aduh dia makan apa-apa bisa-bisa jadi sakit, tidak sehat, jadi racun di tubuhnya. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu yang rajin ibadah, maka engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang ibadah pasti diberkati oleh Tuhan. Dan makanannya diberkati. Saya melayani banyak orang Bapak Ibu sekalian tiap hari, ya minimal ratusan orang setiap hari, sudah bertahun-tahun. Puji syukur atas anugerah Tuhan, saya melihat banyak macam-macam orang ya. Ada yang kaya banget, mobilnya banyak sekali, tetapi dia kemana-mana naik ambulans ki. Rumahnya mewah sekali, tapi dia kalau makan jamu orang, saya pernah diundang makan ya, dan kita waktu itu datang sama tim, tapi dia sendiri makan bubur putih tidak pakai garam ki. Kenapa? Serba tidak bisa di tubuhnya. Lalu kita mulai ajak ibadah, dan saya percaya kalau dia ibadah, Tuhan bisa memulihkan kesehatannya. Saudara-saudara, apa yang kita makan kadang-kadang itu menjadi tidak steril dalam tubuh kita. Tapi ketika engkau rajin ibadah, makananmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan juga air minummu. Ini ayat dasar saya melayani hari ini jadi berkat bagi banyak orang. Yaitu apa? Air doa, healing water. Ini dasarnya, salah satunya. Orang yang ibadah, air minumnya diberkati. Jadi semisal saudara punya air minum, air putih biasa, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, dan jadi berkat buat kesehatanmu. Engkau minum yang ada gangguan penyumbatan, penyempitan, sel kanker, tumor, leukemia, banyak kesaksian lewat air berkat orang yang ibadah tumpangkan tangan. Orang-orang sakit dapat menjadi sembuh. In Jesus name. Kenapa? Tuhan bilang apa? Kalau kau rajin-rajin ibadah, maka diberkati air minummu, diberkati masa depanmu. Dan juga yang hadir di sini, saya berapa hari sini melayani, ada yang datang. Pastor. Kenapa Ki? 8 tahun mak nikah, belum ada anakku. Ada yang bilang lagi gini, di kota lain, doakan pastor ada miom, ada kista sehingga kandungan tertutup dan sebagainya. Karena saya setia ibadah, maka Tuhan memberkati doa-doaku dan banyak orang kita layani diberkati dengan sehat yang tadinya mandul akhirnya punya keturunan. Karena apa? Karena Tuhan bilang 26 baca bersama-sama 2-3 dor. Tidak akan ada yang keguguran dan yang mandul di negerimu. Aku Tuhan akan memberikan umur panjang kepadamu. Jadi kalau saudara ada di sini yang gangguan pada kandungannya, setia-setia kau ibadah. Karena Tuhan yang janji, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Pasti orang ibadah diberkati oleh Tuhan Yesus. Kemarin ketika kami akan selesai ibadah pimpin Natal wanita, saya bertanya kepada setiap yang hadir, Ibu Wanita YHS semalam, kira-kira apa ya pergumulan orang pada umumnya di jemaat atau di Makassar kah atau secara universal. Lalu Pastor Dr. Magdalena dikenal Pastor Kiki, dia berkata kemarin ada 3 hal, betul? 3 hal secara umum pergumulan orang. Masih ingat yang pertama apa? Keluarga, keuangan, kesehatan. 3 hal. Setuju? 3 hal ini umumnya orang pergumulan ya. Keluarga, keuangan, kesehatan. Puji Tuhan. Saya berdiri hari ini di sini bukan hanya bersaksi, tapi saya menjadi saksi bahwa 3 hal itu yang manusia umumnya gumuli. Benar-benar loh,
Tuhan firman-Nya nyata, hidup. Bukan hanya sekedar kita mangguk, amin, pulang biasa-biasa. Enggak, tapi benar-benar firman Tuhan Yesus itu nyata. Yang pertama, masalah keuangan. Sayalah orangnya, dulu hamba Tuhan, paling jai sekali kodong ingrangku. Tanya kanan kiri, kau juga kah? Sampai segitunya saya dicemooh, direndahkan, di underestimate. Karena saya hamba Tuhan merintis seorang diri, banyak sekali pinjaman, sampai pinjam toko bahan bangunan, 6 bulan gak bisa bayar-bayar, kasihan. Tidak ada apa-apa yang saya punya. Apa yang saya punya bisa dijual. Saya punya waktu ada mobil, jual. Tertinggal satu motor Scoopy warna merah. Akhirnya tidak sanggup dibayar, dijual juga. Di Makassar, PT-PT di Balikpapan, saya kemana-mana. Naik PT-PT sebetulnya cuma dibilang agak modern, angkot-angkota di sana. PT-PT sebetulnya dimaksud itu. Saya hamba Tuhan zaman itu waktu masih merintis 2014 akhir. Naik turun PT-PT, jalan kaki, lain sebagainya. Itulah saya. Tidak punya apa-apa kasih yang saya. Tapi saya tidak pernah berhenti berdoa dan berharap. Bagian saya untuk percaya, bagian Tuhan mengerjakan apa yang saya imani. Dan hari ini saya kembali berdiri di tempat ini. Dan saya bersaksi, mungkin tidak banyak ya, tapi saya bisa declare dan hampir semua orang tahu. Bahkan dari Badan Pajak juga tahu loh. Karena rekeningku diawasi oleh pajak. Saya bisa berkata hari ini karena Tuhan tidak pernah gagal memberkati orang yang percaya pada firman-Nya. Saya hamba Tuhan yang hari ini mandiri melayani Tuhan tanpa bergantung dari kolekte, persembahan, perpuluhan, tidak sama sekali. Karena apa? Surga memberkatiku. Tuhan berfirman benar-benar nyata. Ada istriku, sini sayang. Suaranya kedengar, sini sayang, sini. Hari ini di Balikpapan tidak ada ibadah. Ini mungkin agak aneh. Tiap hari Minggu di Balikpapan itu yang datang banyak sekali. Tapi karena saya tidak fokus penggembalaan, maka waktu saya tugas ke Makassar tidak ada. Yang datang banyak-banyak, kopi cari gereja masing-masing. Memang ini hamba Tuhan agak lain memang ini. Yang lain berkata tertanam ki baik-baik sini ya. Saya bilang enggak, datang sekali jangan datang lagi. Karena saya tidak fokus penggembalaan. Saya hanya fokus ladang bakti bagaimana orang bisa tahu, kenal rasa siapa itu Yesus. Istriku sayang, dia ini bagian tukang masak. Setiap minggu masakin berapa tamu-tamu? 700, sekarang udah 700 orang. Setiap minggu dia masak kurang lebih 700, kita siapin itu packaging sampai 1000 lebih, itu pun kadang gak cukup. Berapa panci raksasanya? Ada 4. Kita punya 4 panci raksasa yang gak di toko, itu pesan khusus. Panci raksasa sekali itu mungkin bisa ratusan mangkok itu, betul ya? Ini istriku tahu bagaimana saya susah, bagaimana punya utang banyak, sampai kami gak punya cicing kawin. Tapi sekarang kita bisa tiap minggu kasih makan berapa orang? 700? Pernah kita kekurangan? Tidak, Tuhan tidak pernah berutang, sedikit pun tidak pernah. Tidak pernah kekurangan. Kita operasional itu di Balikpapan 1 bulan, 3 bulan lalu itu minimal 80 up 100 juta. Itu operasional saja. Belum lagi yang lain-lain, saya berbagi kasih, beras dan sebagainya. Hari ini sudah di atas 100 juta per bulan operasional, belum yang di luar-luar itu. Tapi pernahkah jatahmu jajan kurang? Pernahkah belanjamu kurang sayang? Ya, kita sudah freedom finansial. Kenapa? Tuhan bilang apa? Kalau kau setia ibadah, aku pasti memberkati kamu. Jadi sekarang saya kemana-mana sama istri, saya ada 7 orang tim saya dari Balikpapan datang. Saya kemana-mana sekarang karena saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya kemana-mana gampang. Ada yang tanya, Pastor gimana cara undang Pastor Andy? Gampang, doa saja. Amen. Berapa budgetnya? Awas kok, justru kok pakai amplop-amplop gak datang kah?
Jadi saya datang ke satu kota justru tidak ada namanya persembahan kasih, tidak ada namanya hospitality, nggak ada namanya segala macam. Kami sudah diberkati, kami melayani Tuhan untuk memberkati setiap jiwa-jiwa. Saya bicara ini tidak bermaksud untuk mau apa, firman saya mau bilang bahwa benar-benar nyata. Yang kedua, dulu saya sakit ya, parah nggak sakitnya? Iya. Kayak mana? Ya, sampai dokter bilang nggak mungkin bisa jalan karena jangan harap pastor bisa lari gitu. Sekarang puji Tuhan, kuat dia larinya. Tuhan bilang apa? Aku pasti menyembuhkanmu. Dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang ketiga tadi apa? Keluarga. Dulu kami nih waktu mau menikah diejek-ejek orang. Karena waktu saya menikah 2004. Bulan Juni, tanggal 12 masih ingat toh. So sweet kan. Masih ingat kan ulang tahun pernikahan masih saya tunjuk. Ayo jangan-jangan so lupa yo. Saya masih ingat 2004 bulan Juni tanggal 12. Ya, saya menikah. Saya menikah nggak ada uang. Ya. Tapi ternyata karena saya berdoa sama Tuhan Yesus, kami menikah waktu itu ditentang beberapa keluarga karena katanya saya adalah laki-laki yang pertama di hidupnya dan yang terakhir. Lalu mau menikah dengan saya, nanti nih pendeta muda waktu itu mau kasih makan apa? Dasinya aja warna hitam gak ganti-ganti. Dari mana penghasilannya? Kira-kira gitu ya. Tapi tetap dia memilih untuk menerima saya sebagai dermaga cinta di hatinya. Dan puji syukur hari ini kalau dia bisa menikmati berkat seperti princess, my princess. Itu karena dia tidak salah memilih suami. Ayo yang cari suami yang asal-asal ya, doa-doa sama Tuhan. Dan hari ini yang tadinya kita di underestimate sama keluarga, mana bisa kau hidup, hamba Tuhan gaji dari mana, bla 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 bla. Orang-orang meremehkan kita, aduh keluarga, teman-teman menjauh. Saya ingat juga waktu itu saya waktu akan membangun pelayanan yang ada di Balikpapan hari ini, jadi berkat bagi banyak orang. Dalam kondisi sulit, saya sampai ke bank. Ya ingat ya, saya ke bank, langsung saya mau pinjam uang, saya pendeta, tidak mungkin tidak bayar. Wah, ya kan? Iman memang nyeleneh. Ya, akhirnya saya ke lantai berapa gitu, khusus bagian kredit. Mau ngapain? Saya mau bangun gereja, pasti dibayar. Pendeta nggak mungkin tidak bayar, nggak mungkin kredit macet. Iya Pak Pendeta, benar nggak mungkin nggak bayar. Persoalannya uang dari mana? KTP kok pekerjaan pendeta, gaji dari siapa? Ada slip gajinya? Nggak ada, percayalah. Percaya dari mana? Ini bank by system. Jadi nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa kasihkan angsuran kredit, nggak bisa. Untuk mau bangun pelayanan, nggak bisa. Ingat ya, kita mas-mas itu orang-orang dekat semua menghindar. Bilang Andi begini sudah. Gila katanya. Mungkin di Makassar juga sebagian orang kenal saya. Kodong, pongor mi Andi Simon di Balikpapan. Aduh, bimpinya lompo duduk. Ya memang ada begitu. Tapi Tuhan yang berfirman, aku pasti memberkatimu. Bagianmu setia. Tidak kendor, tetap percaya, tetap berdoa. Dan hari ini dia jadi saksi, ada Pak Dedi saksi, ada saya bawa anak-anak saya ke sini. Semua, Anda semua sih beberapa bank-bank besar saya didedikasikan menjadi nasabah prioritas. Tidak gampang kan? Lalu akhirnya setelah itu saya datang ke bank. Pak Pastor, ada mobil baru lah Pak Pastor, mau diambil. Mana bisa kau kasih kredit, saya pendeta. Apa sih yang enggak buat Pak Pastor Andi Simon? Itulah manusia, melihat apa yang kelihatan. Waktu dulu enggak punya apa-apa, enggak bisa. Loh saya bilang ini, kemarin katanya enggak bisa. Oh udah lain dulu Pak Pastor, kalau sekarang bisa kita aturkan. Kenapa? Waktu Tuhan sudah memberkatimu, kau lupa bagaimana waktu engkau merintis. Kau lupa waktu engkau susah, karena Tuhan yang berjanji. Tuhan pasti menggenapi janjinya. 3 hal itu, Yesus menjawab kami. Kalau Tuhan bisa jawab saya bukan siapa-siapa. Saya selalu berkata, Tuhan saya enggak sekolah tinggi, saya enggak pintar khotbah seperti orang-orang lain.
Tapi saya hanya bicara bagaimana Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Apa yang saya baca Alkitab, saya imani sungguh-sungguh. Dan benar-benar Tuhan itu memberkati. Amin. Ini ada, saya pertama minta kakak saya sini maju. Ini kakak kandung saya, maju sini, pegang kamera, maju. Bukan apa, pegang ya. Ayo, sini. 1 menit kesan dan pesan melihat saya merintis sampai hari ini. Silakan di depan jemaat. Ya. Shalom. Jadi benar apa yang disampaikan Pastor Andi. Dulu waktu pertama kali merintis, benar-benar ya namanya itu banyaknya penolakan, banyaknya orang underestimate akan pelayanannya. Bahkan ada orang yang berkata, bukan saja ada, banyak yang berkata, wah itu pendeta Andi, Pastor Andi itu terlalu ambisi, Ki. Iya kan? Tidak ada apa-apa tapi mau bangun gedung. Dan gedungnya itu belum jadi, sudah ada dia punya gambar. Tetapi yang luar biasanya itu iman mengalahkan segala sesuatunya. Ya, pada saat Pastor Andi beriman, proses waktu yang menunjukkan bahwa iman itu tidak sia-sia pada Tuhan Yesus. Dan bulan berlalu, tahun berlalu, tiba-tiba Tuhan nyatakan kuasanya yang dahsyat dalam kehidupan Pastor Andi dan pelayannya. Dan apalagi ya? Dor. Ya, jujur ya, meski saudara kandung ini, waktu saya melangkah sendiri, pasti juga berkata ini terlalu nekat kah? Ya, terlalu gimana? Coba ungkapkan sedikit-sedikit. Ya, serius. Dan ini memang waktu merintis, bolak-balik Makassar apa semua, dan melihatkan gambar semua. Sebagai saudara pun saya berkata bilang, ini dari mana dananya? Ya kan? Apa tidak perlu, tidak usah dipending dulu. Karena kita ambil yang nyata-nyata saja lah. Ya toh, yang real aja, yang bisa dipenuhi. Jangan terlalu besar. Dan gedung itu sebelum ada sampai hari ini, gedung itu masih di bawah, ya, di Juran, lembah. 3 level. 3 level. Dan marketnya itu ke atas. Bangunan gedung itu tersebut. Kalau dari multimedia misalnya ada bisa searching YouTube saya dan ada video ibadahnya, bisa dikasih ilustrasi tampilkan, silakan. Ya, jadi keluarga yang di Makassar juga mengatakan hal yang sama. Ya, orang-orang Makassar yang mengenal keluarga kami dan secara khusus Pastor Andi Simon juga mengatakan hal yang sama. Jadi bisa disimpulkan, manusia pasti melihat yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat iman dan hati seorang hamba Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Denny, makasih my wife, terima kasih semua berkati. Udah nemaniku selama ini, keren banget lah. Aduh, hati-hati ke kita. Iya, gitu ki romantis terus. Masa waktu masih pacaran aja jalan di mall mana itu terang situ. Bang Kenta kok dong. Waktu masih pacaran, udah nikah mi, ada 3. Ya, terus di mall yang sama. Matamu taruh mana kau itu? Iya, dari semua kesaksian itu saya menyatakan Tuhan itu hebat. Tuhan itu benar, Tuhan itu nyata. Firman-Nya ya dan amin. Saya mau tanya nih sebelum saya selesai, kira-kira yang hadir di sini dengar-dengar ini, tahu ini, adakah yang rindu didoakan? Kalau ada, angkat tangannya. Wih, semua ya, puji Tuhan. Terbatas ke waktuku kodong ya. Jadi besok pindah hari Senin jam 7 malam ada ibadah dan doa. Kalau saudara mau datang, misalnya tergerak mau datang, saya saran lebih awal saja. Gitu ya. Udah, jatahku selesai. Ini pun sudah panjang sekali nih. Memang kita kalau sudah ngomong kita ada urapan Tuhan, kayaknya nggak mau turun-turun. Harap nggak bosannya. Dadah semuanya. Kalau di balik papan,
semua harus nurut Pastor Andi. Kalau di sini dia harus nurut saya gitu. Sekarang saya suruh dia ke mana tadi? Ke mana? Tanjung Bunga. Ikuti suamimu ke Tanjung Bunga sekarang. Oke. Apa yang disaksikan itu memang pengalaman pribadi dan semua karena Tuhan Yesus. Lagu baru yang saya ajarkan tadi, judulnya kan Asal dengan Yesus. Nah, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang tidak lekang oleh waktu. Dia hadir di sepanjang zaman dan sepanjang situasi, apapun. Di perjanjian lama, perjanjian baru, masa kini, Yesus terus menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Satu saat Tuhan Yesus juga berkata begini, "Aku ada sebelum Abraham ada." Siapa percaya Yesus ada bukan ketika di Bethlehem lahir yang nanti kita akan rayakan 25 Desember ini. Tetapi dia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Siapa yang percaya itu? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Iya, dia sudah ada sebelum Abraham ada. Itu tertulis di Yohanes 8 ayat 58. Tidak usah dibaca ya, supaya memperpendek waktu. Lalu Paulus juga berkata, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Sebelum semua ciptaan, dia sudah ada. Bahkan segala sesuatu ada karena dia. Itu Kolose 1 ayat 17. Berarti saudara, Yesus itu ada dari sejak sebelumnya. Baik di perjanjian lama, perjanjian baru, dan masa kini. Mari kita lihat satu persatu yang terpenting dengan adanya Yesus ini. Yang pertama, Yesus di perjanjian lama, hadiratnya itu masih terselubung, masih nggak tampak. Kalau di perjanjian baru kan dia lahir, tampak toh. Kalau di perjanjian lama itu tidak tampak dia, masih terselubung. Di Kejadian dia muncul sebagai apa, di Keluaran, di Imamat, di Bilangan, di Ulangan, dia muncul sebagai apa. Namanya Teofani atau Kristofani, penampakan Kristus. Nah, salah satunya saya mau tunjukkan di kitab Daniel. Di kitab Daniel itu disebutkan di Daniel 3 ayat 24-25, itu Sadrah, Mesah, Abednego dilemparkan ke dalam dapur api. Tetapi ketika mereka ada di sana, yang dilemparkan 3, yang tampak adalah 4. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, seperti anak Elohim. Itu di Daniel 3 ayat 25. Nah, sebetulnya itu adalah Kristus Yesus sendiri. Walaupun hadiratnya terselubung, tidak diketahui dengan jelas, tapi asal dengan Yesus, mereka dapatkan perlindungan. Harusnya dimasukkan dalam dapur api kan hangus toh. Tempat itu mestinya tempat penghukuman, tempat kematian. Tetapi ternyata dapur api menjadi tempat yang aman-aman saja. Kehadiran Yesus sebagai disebutkan manusia keempat, the fourth man, itu akhirnya juga mempromosi Sadrah, Mesah, Abednego itu.
Coba dibaca sekarang. Daniel 3 ayat 28-30. Nebukadnezar berkata, "Terpujilah Elohim Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang telah mengirim malaikatnya dan yang telah melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya. Mereka telah melanggar perintahku dan lebih memilih untuk mati daripada memuja atau menyembah ilah manapun selain Elohim mereka sendiri. Maka aku perintahkan bahwa setiap orang, bangsa, dan bahasa yang mengucapkan penghinaan terhadap Elohim yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipotong anggota tubuhnya dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Sebab tidak ada Elohim lain yang dapat melepaskan seperti ini." Lalu raja menaikkan pangkat kedudukan Sadrak, Mesak, dan Abednego di provinsi Babylon. Lalu raja menaikkan pangkat. Jadi 3 anak muda Ibrani ini disuruh menyembah patung, enggak mau. Dengan resiko dimasukkan dalam dapur api. Dan ketika mereka tetap percaya Yahweh, enggak mau menyembah patung, ketika masuk dapur api, 3, akhirnya di dalamnya ada 4. Manusia keempat itu adalah Yesus. Yang disebut ketika itu adalah malaikat. Nah, saudara-saudara, asal dengan Yesus ternyata ada promosi. Sadrak, Mesak, Abednego selamat, naik pangkat, dan yang luar biasa, Raja Nebukadnezar mengakui dan memuji Yahweh. Asal dengan Yesus, promosi terjadi. Lagu tadi kan berkata, asal dengan Yesus. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia beri damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus, ku kan kuat berjalan. Yesus, sumber kuatku. Saya rindukan Geraha 2 ini. Sementara jemaat yang lain terhalang, hujan gak nyampe ke Geraha 2. Saudara bisa nyampe di sini. Dengar, mulailah hari. Pastikan engkau berjalan dengan Yesus setiap hari. Dia tidak berubah. Dulu penyertaannya memberi promosi. Dia tidak berubah. Sekarang Geraha 2, penyertaan Yesus akan mengangkatmu, menaikkanmu, dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan saudara. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Mungkin saudara berkata begini, aku sudah dengan Yesus loh hari-hari. Bangun tidur, bekerja dalam rumah tangga, di kendaraan. Aku dengan Yesus, tapi kok belum alami promosi. Masih proses saudara. Sadrak, Mesak, Abednego tidak langsung instan. Ada proses. Tetapi walaupun ada proses, endingnya adalah promosi. Doa saya, semua Geraha 2 ini. Tadi Pastor Andi berkata, jangan tinggalkan ibadah, karena keuntungannya besar. Nah sementara engkau alami proses, engkau tetap ibadah. Promosi endingnya pasti kau alami. Itu yang saudara mesti pahami. Nah, saudara, asal dengan Yesus ada promosi. Orang di luar berkata ada 3 jenis tahu yang harus kau punya. Bukan tempe, tahu. Kalau enggak punya tahu ini, enggak akan sukses. Wah, apa itu ya? Tahu diri. Tahu malu, tahu berterima kasih. Tahu diri maksudnya adalah sadari saudara, dirimu itu, ketahuilah dirimu. Tanpa Yesus, engkau enggak ada apa-apanya. Ketahuilah dirimu, identitasmu adalah warga surga. Engkau ciptaan baru. Tahu malu. Engkau tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi dalam tuntunan terang. Tahu berterima kasih. Kalau saudara sudah diangkat sampai level ini, tahulah berterima kasih. Itu karena Tuhan
Tuhan yang telah mengangkat engkau. Promosi itu bukan datang dari timur, bukan datang dari barat, tapi dari Yahweh, pencipta langit, bumi, dan laut, dan segala isinya. Ayo kita tepuk tangan bagi Kristus Tuhan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sekarang saudara, Yesus di perjanjian baru. Hadiratnya tampak, dia lahir di palungan. Nanti kita rayakan 25 Desember, 24 ada. 24 malam Natal dan 25 ada. Di tempat ini, rayakan dengan sukacita. Nah, dari sejak itu, hadirat Yesus itu nampak di perjanjian baru itu. Dan ketika dia bertumbuh menjadi besar, Yesus berkata begini, Markus 10 ayat 45, sebab anak manusia juga datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ketika di perjanjian baru dia tampak, hadiratnya tampak, dia melayani. Yesus hadir secara fisik untuk melayani. Perhatikan saudara, melayani apa? Kepada orang yang sakit, dia sumber kesembuhan. Kepada orang yang kekurangan, dia sumber berkat kelimpahan. Ada orang lapar, 5.000 orang dibuat kenyang, sisanya 12 bakul. Ada Petrus yang gagal menjala, asal dengan Yesus, jalannya sudah mulai mau koyak. Karena banyaknya ikan. Jadi ketika dalam kekurangan, Yesus sumber kelimpahan. Kepada orang yang ketakutan, Yesus sumber kedamaian. Dia meneduhkan badai. Asal dengan Yesus. Kepada orang yang ketakutan, dia sumber kedamaian. Bahkan kepada orang yang mati, Yesus sumber kehidupan, kebangkitan. Lazarus mati bangkit. Anak muda, Nain, bangkit. Anak Yairus bangkit. Bahkan Yesus sendiri alami kebangkitan. Yang mati, dialah sumber kehidupan kebangkitan. Kepada orang yang berdosa, seperti Sakeus, wanita Samaria, di perigi Yakub, wanita yang kedapatan berbuat zina, dia sumber pengampunan. Luar biasanya dia. Yesus hadir ke dunia, menemui siapapun asal dengan Yesus. Mereka semua alami pertolongan. Mereka semua dapatkan jawaban atas semua kebutuhan mereka. Asal ada Yesus, ada provisi, ada penyediaan dengan keajaiban. Dia menyediakan semua yang diperlukan manusia dengan keajaibannya. Dia memenuhi dengan keajaibannya. Kepada yang takut diberi kedamaian, kepada yang gagal diberikan keberhasilan, kepada yang lapar dia berikan kelimpahan. Dia isi. Orang di luar berkata begini, punyailah hobi ini. Selain hobi ini, akan buang-buang waktu saja. Kalau saudara mau punya hobi, punyailah 3 hobi ini. Selain ini, buang-buang waktu saja, kata orang di luar. Apa? Hobi isi otak, belajar. Hobi isi otot, olahraga. Hobi isi dompet, kerja. Salah satu atau ketiga-tiganya. Selain hobi ini, buang-buang waktu saja. Betul sebetulnya saudara. Ada orang yang punya hobi, hobinya bukan isi otak, isi otot, isi dompet, tapi buang-buang duit, terus ngelamun, gak jelas. Tetapi saya mau sampaikan dari mimbar ini. Ada Yesus, ahlinya isi saudara dengan hikmat,
isi saudara dengan sehat, isi saudara dengan berkat. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita yang memberi provisi bagi kita semuanya. Katakan amin. Asal dengan Yesus ada provisi. Yang terakhir sekarang, yang terakhir. Yesus di masa perjanjian lama, hadiratnya terselubung. Dia memberi promosi. Yesus di perjanjian baru, hadiratnya nyata. Dia memberi provisi, menyediakan semua yang pengikutnya perlukan. Sekarang Yesus di perjanjian lama, perjanjian baru, di masa kini. Hadiratnya itu lipat ganda. Double portion. Di masa kini, Yesus tidak hadir dalam fisik yang bisa dilihat, tidak kelihatan. Dia sudah naik ke surga kepada Bapa, bukan untuk meninggalkan kita, namun dia hadir melalui Roh Kudus dengan kuasa yang lebih besar, double portion of His presence dicurahkan kepada kita semua. Yaitu apa? Melalui penghibur Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7. Aku mengatakan kebenaran kepadamu, bahwa berguna bagimu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan sekarang saudara. Roh Kudus hadir bukan hanya sebagai penghibur, tetapi membawa transformasi. Sebelumnya murid-murid yang penakut, setelah Yesus naik, dia kirimkan Roh Kudus, mereka menjadi pemberita Injil yang berani. Roh Kudus melengkapi untuk melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membawa banyak jiwa. Perhatikan ketika kuasa Roh Kudus pada murid-murid. Petrus, dia nyangkal 3 kali, tapi dengan penyertaan Yesus yang double portion itu, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Kemarin ada ibadah Natal wanita di sini. Ada satu rekan yang cerita kepada saya yang ikut live streaming Pastor Andi di ibadah wanita itu. Satu di TikToknya itu 20.000 saudara. Belum yang di family blessingnya, belum yang di Instagramnya. Itu puluhan ribu. Padahal ibadah wanita di sini loh. Jadi ayat ini betul-betul tergenapi. Waktu saya ikut doa pagi hari Sabtu, yang hadir di ruang hidup itu mungkin sekitar 100-an lah lebih. Tapi yang ikut live streaming di Facebooknya saja itu ada 5.000. Belum yang di TikTok, belum yang di Instagram, belum di YouTube. Karena apa saudara? Bukan di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru, tetapi masa kini hadirat Yesus yang lipat ganda tadi. Bukan hadirat Yesus yang terselubung, yang nyata, tetapi lipat ganda. Itu atas murid-murid. Nah sekarang kalau saudara perhatikan di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan begini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan ia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Kata-kata kuncinya adalah begini saudara.
Yesus sudah pergi naik kepada Bapa. Lalu dia kirimkan Roh Kudus. Lalu dengan percaya dan doa dalam nama Yesus, maka ada power yang besar itu. Yesus sudah pergi kepada Bapa, sudah. Yesus kirimkan Roh Kudusnya, sudah. Yang belum, yang mesti kita kerjakan adalah apa? Percaya dan doa dalam nama Yesus. Pastor Andi kalau doa kan sederhana saja gitu. Dia cuma tepok-tepok, lalu dia berkata, in Jesus name. Cuma sederhana saja. Tapi tadi di mobil kami bincang-bincang, ada seorang dari seberang ikut doa fajar hari Sabtu. Itu dia melihat di sosmed, dia tidak kenal gereja ini, dia nggak kenal Pastor Andi, dia lihat di sosmed, lalu ada pastor yang bisa kesembuhan, lalu dia didorong oleh dirinya sendiri datang dengan penyakit kanker. Lalu ketika disuruh maju, dia ikut maju. Lalu dia didoakan simpel saja. Lalu kemudian dia bersaksi, pulang dia bersaksi setelah dicek gitu, bahwa kesembuhan terjadi. Sampai hari ini mujizat itu masih berlangsung. Masih berlangsung, saudara. Memang ada yang membuat kita cemburu ya. Kenapa yang sana sembuh, yang sini belum, yang sini masih menunggu. Kadang-kadang kita cemburu. Tadi juga Bu Yuli kayak ngatai saya gitu, ngatai saya gini. Pastor Andi itu TikToknya kan puluhan ribu. Pastor Yusak TikToknya 1000 aja kok nggak ada. Nah karena saya sudah dewasa, makan asam garam, sudah matang gitu saudara. Sehingga saya tidak akan cemburu dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada orang lain. Janganlah cemburuan dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada orang lain. Tuhan Yesus itu baik. Tadi di Diamond saya berkata, saya punya sesuatu yang anugerah Tuhan yang lebih baik dari Pastor Andi. Yang Pastor Andi enggak punya, tapi aku punya. Saudara, jadi kalau saudara melihat orang lain dapat anugerah, enggak usah cemburuan. Waktunya pasti ada. Cara Tuhan dengan kekhususan Tuhan pasti akan datang. Yang penting endingnya, Yesus itu baik bagiku, bagimu, bagi kita semuanya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Kadang kalau kita nggak siap telinga toh, dikatai seperti itu. Pastor Andi bisa puluhan ribu kok, Pastor Yusak 1000 aja nggak punya. Pernah nggak ngelirik TikTok saya, saudara? Yusak Edi Seswantoro, tapi nggak ada rohaninya di situ. Di situ adanya adalah yang hari-hari saja. Saya dapatkan sumur, saya main kuda dengan buhana dan seterusnya seperti itu. Oke, asal ada Yesus, ada power. Kesimpulannya sekarang, kesimpulannya. Asal dengan Yesus. Ada 3P yang saudara bawa pulang hari ini ya. Di perjanjian lama, hadirat Yesus terselubung, ada promosi. Di perjanjian baru, hadirat Yesus nampak, ada provisi. Di masa kini, hadirat Yesus lipat ganda, ada power. Dan Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Karena dia sama. Perjanjian lama, perjanjian baru, masa kini sama, maka promosi
provisi, dan power Geraha 2. Engkau berhak untuk mendapatkannya asal dengan Yesus. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Asal dengan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Naikkan pujian ini dan biarlah ini terjadi dalam kehidupan Geraha 2. Dan hari Senin besok biarlah saudara juga membawa diri untuk menerima pengurapan baru dari Tuhan. Saat jalan terjal dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus ku kan selalu tenang. Semua katakan, saat jalan terjal dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus bukan selalu. Sekali lagi saudara, dari atas semua katakan. Saat jalan terjal dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus ku kan selalu. Amin. Haleluya. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan buat berjalan. Yesus sumber kuatku. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Katakan, Yesus beriku damai saat badai menerpa. Percaya, asal dengan Yesus bukan buat berjalan. Yesus sumber kuatku. Asal dengan Yesus. Yang buruk dirubah jadi baik. Yang buruk dirubah jadi apa saudara? Yang lemah dirubah jadi apa saudara? Kutuk dirubah jadi apa saudara? Sakit dirubah jadi apa saudara? Miskin dirubah jadi apa? Malu dirubah jadi apa? Mulia. Neraka dirubah jadi apa? Saudara bisa lanjutkan itu. Yang buruk, yang buruk, yang buruk. Asal dengan Yesus. Saya nyanyi pujian ini sendiri begitu saudara. Jatuh air mata. Bukan karena sedih, tetapi karena ketika menoleh ke belakang. Ada saat jalan terjal. Hampir putus asa. Di 2010 kah, di 2012, itu jalan-jalan terjal yang saya jalani. Hampir putus asa. Sempat karena tekanan pikiran sampai mata saya retinanya bocor. Dokter mata bilang, itu karena ketegangan.
Kalau saya melihat ke belakang ya, jalan terjal, hampir putus asa saat menghadapi mafia-mafia, saat menghadapi ancaman hukum dan seterusnya. Saat kesulitan-kesulitan itu. Tapi berdiri di tempat ini, saya bisa menjadi saksi. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beri damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus kan kuat berjalan. Yesus sumber kuat kita. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Dari atas, saat badai berjalan dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Amin. Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus bukan selalu. Sekarang wanita saja dari atas. Saat berat beban, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang menjamah, pulihkan sama Yesus. Bersama-sama, haleluya. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Yesus buka jalan. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Saya undang Magdalena. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus. Sekali lagi, Yesus buka jalan. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus bukan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Mari kita mengangkat kedua tangan bersama. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus bukan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Yesus, Yesus sumber kuatku. Yesus, Yesus, Yesus sumber kuatku. Lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Dan pada siang hari ini kembali lagi kami diingatkan, asal ada Yesus, kami memiliki kekuatan, kami memiliki keberanian. Kami percaya segala hal yang tampaknya mustahil, Engkau akan rubah menjadi mungkin Tuhan Yesus. Selama kami berjalan bersamamu, kami percaya ada promosi, ada provisi, dan ada power, kuat kuasa dari Roh Kudus. Hadirat Tuhan lipat kali ganda selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan setiap kami Tuhan. Asal dengan Engkau,
kami mampu dan kami berpengharapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, kami memberi dengan hati yang bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Lagu buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Dan ku nyatakan Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Serukan Yesus Tuhan Raja di pihakku. Boleh kita berikan sorak-sorai buat nama Yesus. Aku saksikan perbuatan-Mu dalam hidupku. Amin. Aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Aku nyatakan Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita agungkan sekali lagi nama Yesus di tempat ini. Sebab hati kami bersuka penuh untuk memuji nama-Mu Tuhan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Dengan iman Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Sebab kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Sekali lagi AS Church. Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, katakan takkan gentar, takkan gentar. Amin. Imanku teguh dalam-Mu. Wow. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Amin. Ku tak takut, ku tak takut. Yes. Takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Dengan iman Bapak Ibu Saudara.
sorak-sorai paling meriah buat nama Yesus. Haleluya. Ya saudara, saya mengingatkan kembali besok malam tadi sudah dijanjikan untuk mendoakan saudara yang sudah angkat-angkat tangan ya supaya bisa hadir lebih cepat kata Pastor Andi Simon, karena banyak sekali dari Geraha 1 sampai 4 cabang-cabang, belum lagi orang yang di luar lagi yang akan datang. Saudara sekalian ya, kita didoakan oleh Pastor Andi Simon ya jam 6 itu biasanya sudah ramai saudara sekalian ya. Jadi itu yang diundang oleh Pastor Andi Simon, dan dia tidak ingkar janji lagi ya, karena dia harus keliling-keliling, dia ikut Pesta Yusak sehingga tidak sempat untuk mendoakan ya hari ini itu. Yang kedua, ibadah Natal Kids, anak-anak sekolah minggu ya. Jadi bagi saudara mungkin anak-anak saudara belum ikut sekolah minggu, tetap kami mengundang ya, karena anak-anak Bapak Ibu semua di sini juga adalah jemaat di sini untuk anak-anak kids. Jadi silakan datang di hari Rabu ya, pada sore hari jam 4 saudara bawalah ke sini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah di Geraha 2 ini. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami pasti percaya asal ada Yesus dalam kehidupan kami. Kami tidak akan melupakan Tuhan kalau Yesus ada dalam kehidupan kami. Tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tetapi Yesus akan bertindak dan melakukan sesuatu sehingga kami semua boleh bebas dari setiap masalah yang datang kepada kami. Kami hidup di dalam berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati dalam pekerjaan usaha mereka, berkati dalam kesehatan mereka, berkati dalam keluarga mereka, anak-anak mereka, semua Tuhan diberkati. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk senior pastor kami Tuhan, Pastor Yusak Adiswantoro yang sepanjang hari Minggu ini melayani kami, dan juga besok untuk ibadah pengurapan bersama Pastor Andi Simon. Biarlah Engkau memberkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, pelayanan mereka diberkati. Semua staf gembala yang hadir pada siang hari ini, para diakon, diakones Geraha 2, biarlah Engkau juga memberkati mereka. Mari saudara, kita akan kembali ke kita masing-masing, kita menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Angkatlah tangan saudara. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesua Masiah. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.